Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karina dengan NPM 022741044. Nah, pada kesempatan kali ini videonya akan membahas tentang tugas UAS kami pada mata kuliah ekonomi syariah. Nah, tugasnya itu saya akan menyimpulkan dari part 1 sampai part ke-7. Nah, part pertama sampai part ke-7 itu adalah sebagai tugas UAS kami. Nah, sini materi pada part pertama itu tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, masuk ke inti pendahulunya di mana keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan hukum Islam. Tujuannya menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Peranannya semakin penting dalam ekonomi global, terutama sebagai alternatif dari sistem konvensional. Dan prinsip dasar syariah, larangan riba, tidak ada bunga, keuntungan diperoleh dari investasi dan berbagai risiko. Kemudian larangan gara, tidak boleh ada ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Larangan maisir, tidak boleh ada perjudian atau transaksi yang merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, yang dimana perbedaan dengan keuangan konvensional itu keuangan dari bunga, syariah itu keuntungannya dari bagi hasil dan partisipasi risiko. Sedangkan dampaknya sistem lebih stabil dan menekankan pihak yang lemah atau mendorong keberlanjutan. Kemudian instrumen keuangan syariah, ada mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian ada musyarakah, semua pihak berkontribusi modal dan berbagai keuntungan atau kerugian. Kemudian ada ijara, akad sewa. Ini replacing tapi sesuai syariah. Instrumen ini mendukung prinsip kerjasama dan keadilan. Kemudian perbankan syariah dan tantangan itu termasuk dalam produk, misalnya tabungan syariah, pembiayaan mudharabah, microfinancial syariah. Dan tantangannya itu kurangnya pemahaman masyarakat, regulasi belum sepenuhnya mendukung, perlu edukasi dan sosialisasi lebih luas. Kemudian regulasi, teknologi, dan studi kasus. Di dalam regulasi pemerintah penting untuk menciptakan kepercayaan stabilitas teknologi. Hadirnya fitness syariah membuat layanan lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Masuk dalam studi kasusnya itu ada pembiayaan mikro syariah terbukti membantu pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Nah, kesimpulan dari materi part 1 sebelumnya itu, keuangan dan perbankan syariah adalah alternatif etis dalam sistem keuangan. Dengan memahami prinsip dan prakteknya, kita bisa membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, relevan untuk masa depan ekonomi global dan Indonesia. Kemudian lanjut ke part kelima, materi kelima, yang dimana yang lalu materi kelima itu transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Nah, di dalam Bank Indonesia, BI adalah bank sentral yang sejak 1953 berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Nah, dalam kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
pada 2011 membawa perubahan besar karena OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor jasa keuangan, maka BI harus menyesuaikan perannya agar tetap relevan. Sejarah dan perubahan peran BI. Awalnya Bank BI ini mengatur sekaligus mengawasi perbankan. Setelah OJK berdiri, BI lebih fokus pada kebijakan moneter, kemudian mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjamin kelancaran sistem pembayaran. Jadi BI ini berperan sebagai pengatur dan pembina, bukan pengawas langsung. Kemudian koordinasi BI dan OJK. BI dan OJK ini harus bekerja sama agar kebijakan moneter dan regulasi keuangan berjalan seiring. Misalnya seiring berjalannya mereka bekerja sama untuk sama-sama bekerja agar kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Contohnya BI menjaga stabilitas rupiah, kemudian OJK memastikan bank sehat dan transparan. Sinergi ini penting untuk mencegah krisis dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kemudian masuk ke dampak, di mana ada dampak positif. Perbankan itu lebih akuntabel, transparan, dan kepercayaan publik meningkat. Tantangannya perubahan teknologi fitness, digital banking, risiko signitis, krisis global, volatilitas pasar. BI dan OJK harus adaptif menghadapi perubahan ini. Kemudian BI melakukan inovasi kebijakan moneter untuk efisiensi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. BI ini juga aktif dalam literasi keuangan agar masyarakat lebih paham produk keuangan dan inklusi. Kesimpulannya, transformasi ini peran BI pasca OJK adalah bentuk adaptasi penting demi stabilitas ekonomi Indonesia. Kita lanjut ke materi part ke-6, yang dimana part ke-6 ini inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan syariah. Tujuannya memperkuat kontribusi sektor syariah terhadap perekonomian nasional sesuai prinsip Islam yang bebas dari riba, negara, dan maisir. BI ini menerbitkan regulasi terkait akuntansi, pengawasan, dan produk keuangan syariah. Regulasi ini memastikan keberlanjutan, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kemudian masuk ke inisiatif strategi BI, yang dimana inisiatifnya itu ada pemasaran edukasi, yang dimana kampanye literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih paham dan tertarik. Infrastrukturnya itu pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk memudahkan transaksi syariah. Kemudian ada kolaborasi. Kolaborasi artinya yang dimana kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk memperluas jaringan dan produk syariah. Pendidikan dan pelatihan itu peningkatan kompetensi tenaga kerja agar profesional dan syariah lebih berkualitas. Kemudian ada dukungan UMKM, itu akses pembiayaan syariah untuk memperkuat daya saing UMKM dalam ekonomi syariah. Tantangannya itu persaingan dengan bank konvensional, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah. Tantangan ini harus diatasi dengan edukasi, inovasi produk, dan kolaborasi lintas sektor. Kesimpulan dari materi 4K6 ini, inisiatif BI sangat penting untuk memperkuat perbankan syariah di Indonesia.
Dengan regulasi, pemasaran pendidikan, dan dukungan UMKM, sektor ini dapat diharapkan tumbuh berkelanjutan. Perbankan syariah bukan hanya alternatif, tetapi bagian integral dari sistem keuangan nasional. Masuk ke materi part ke-7, yaitu judulnya Tantangan dan Peluang Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. Nah, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak awal 1990-an. Penting untuk memahami tantangan dan peluang agar sektor ini bisa tumbuh berkelanjutan dan bersaing dengan sistem konvensional. Yang dimana sejarah dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai pionir. Prinsip dasar syariahnya itu ada keadilan, transparansi, larangan riba, garam, dan maisir. Prinsip ini menjadikan perbankan syariah lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian tantangan utamanya di sini regulasi sering berubah. Kemudian standar syariahnya ketat yang dimana bank harus adaptatif. Kemudian persaingan dengan bank konvensional. Sulit menarik nasabah karena produk konvensional lebih dikenal. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat, literasi keuangan syariah masih rendah lah artinya. Kemudian ada peluang besar, yang dimana teknologi finansialnya itu layanan digital syariah bisa meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Kesadaran masyarakat semakin banyak yang mencari sistem keuangan sesuai syariah, inovasi produk, kemudian pembiayaan mikro, investasi berkelanjutan, produk modern sesuai kebutuhan masyarakat, perbankan global itu tren internasional memberi inspirasi strategi dan praktek terbaik untuk Indonesia. Kemudian di dalam kesimpulannya, perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan-tantangan regulasi, persaingan, dan literasi, namun di dalam peluang dari teknologi, inovasi, dan kesadaran masyarakat sangat besar. Dengan strategi tepat, sektor ini bisa tumbuh berkelanjutan dan menjadi bagian penting sistem keuangan nasional. Lanjut ke materi part kedua, di mana materi sebelumnya yang di part kedua itu mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir. Perannya itu penting karena Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, ada tantangan sekaligus peluang besar yang perlu dipahami. Nah, masuk ke sejarah perbankan syariah, sejarah tersebut dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Sejak itu, jumlah bank dan lembaga keuangan syariah terus bertambah. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya demand kuat terhadap keuangan yang halal. Kemudian masuk ke prinsip dasarnya itu sama seperti materi part ke-1 yaitu teori keuangan syariah, yaitu larangan riba, garam, maisir. Kemudian produknya itu harus sesuai syariah dan menekankan keadilan dan transparansi. Hal ini menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Kemudian tantangan utamanya itu ada regulasi. Masih banyak aturan berbasis sistem konvensional, terus membatasi inovasi syariah, kemudian persaingan dengan bank konvensional yang dimana masyarakat kurang paham produk syariah, kepercayaannya masih rendah, terus sumber daya manusia, keterbatasan tenaga ahli yang benar-benar memahami prinsip syariah. Di sini solusinya itu edukasi, ada pelatihan, dan dukungan kebijakan. Peluang dan inovasi, ada peluang pasar yang dimana Indonesia berbagai negara dengan mayoritas Muslim
potensi nasabah yang sangat besar, kemudian inovasi produknya itu finance syariah, pembiayaan mikro, investasi berbasis syariah, kemudian masuk ke peran teknologinya itu ada digitalisasi dan aplikasi mobile meningkatkan aksibilitas, efisiensi, dan pengalaman nasabah. Dengan inovasi tersebut, bank syariah bisa lebih kompetitif. Maka kesimpulan dari materi kedua tersebut, perbankan syariah di Indonesia punya potensi besar untuk tumbuh, kemudian tantangan ada pada regulasi, edukasi, dan SDM. Dengan dukungan pemerintah, inovasi produk, dan pemahaman masyarakat, perbankan syariah dapat berkontribusi positif bagi ekonomi nasional. Jadi, masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Kemudian masuk ke materi part ketiga, yang lalu itu materi part ketiga itu masuk ke optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Nah, infrastruktur di sini adalah fondasi utama dari industri perbankan syariah. Nah, di mana di era digital ini, bank syariah dituntut untuk efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah. Kemudian tujuan utamanya itu meningkatkan layanan nasabah dan memperkuat daya saing dengan bank nasional. Transformasi digital sendiri mendorong bank syariah menggunakan aplikasi mobile, kemudian platform online. Nasabah kini lebih digital savvy, sehingga layanannya itu harus cepat, mudah, dan transparan. Contoh seperti mobile banking syariah untuk transaksi zakat, wakaf, dan pembiayaan halal. Kemudian teknologi informasi yang dimana server handal, jaringan cepat, dan sistem keamanan data itu wajib dijaga untuk membangun kepercayaan nasabah. Kemudian regulasi bank syariah harus patuh aturan OJK dan DSN MUI agar tetap sesuai prinsip syariah. Kemudian ada inovasi layanannya, di mana produk fintech syariah, e-wallet halal, pembiayaan digital itu berkolaborasi dengan fintech, memperluas jaringan dan mempercepat adopsi teknologi. Fokusnya itu layanan variatif, mudah diakses, dan tetap sesuai syariah. Kemudian pengalaman nasabah dan tantangan. Nasabah menginginkan user expansion yang cepat, ramah, dan aman. Feedback nasabah penting untuk perbaikan berkelanjutan. Tantangannya itu biaya investasi tinggi, adaptasi teknologi, serta persaingan bank konvensional. Solusinya strategi jangka panjang berbasis efisiensi dan inovasi. Kemudian kesimpulan, yang dimana kesimpulannya itu optimalisasi infrastruktur adalah keharusan bagi bank syariah di era digital. Dengan teknologi, regulasi, keamanan, dan inovasi, bank syariah bisa memberikan layanan unggul. Hasilnya bisa posisi bank syariah semakin kuat di pasar dan dipercaya oleh masyarakat. Karena kesimpulan tersebut dapat diambil bahwasanya memberikan layanan unggul dan bank syariah semakin kuat di pasar dan dapat dipercaya. Masuk ke materi part keempat. Yang lalu materi part keempat itu judulnya peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah. Perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, ia membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Peran mereka bukan hanya operasional, tetapi juga edukasi, promosi, dan penguatan ekosistem syariah. Tujuannya menciptakan sistem keuangan yang halal, berdaya saing, dan dipercaya masyarakat. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang mana sudah dijelaskan dalam part 1 dan 2, bebas dari riba, negara, dan maisir. Fokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.
Jadi lembaga pendukung harus memastikan semua produk sesuai syariah. Kemudian peran lembaga keuangan, mana bank syariah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro menyediakan layanan sesuai syariah. Di mana regulasi dari OJK dan DSN-MUI ini penting untuk menjaga integrasi dan kepercayaan. Kemudian kebijakan yang luas atau yang jelas menciptakan stabilitas dan mendorong pertumbuhan industri syariah. Yang termasuk ke dalam edukasi, masyarakat meningkatkan pemahaman tentang produk syariah. Lembaga pendidikan dan pelatihan membekali SDM dengan kompetensi syariah. Inovasi produknya itu misalnya pembiayaan halal, tabungan wakaf, atau fintech syariah. Inovasi membuat layanan lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian ada kerjasama internasional dan teknologi, yang dimana kerjasama antar negara memperkuat jaringan berbagai pengalaman dan meningkatkan praktik global. Teknologi informasi, terutama fitness, membuat layanan syariah lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Contoh aplikasi mobile banking syariah yang memfasilitasi zakat dan pembiayaan halal. Kemudian tantangan yang harus dihadapi itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariah. Kemudian persaingan dengan bank konvensional, maka solusinya itu edukasi berkelanjutan, inovasi produk, dan kolaborasi lintas lembaga. Maka pada part tersebut itu kesimpulannya lembaga dan industri pendukung adalah pilar utama pengembangan perbankan syariah dengan regulasi, edukasi, inovasi, teknologi, dan kerjasama internasional. Ekosistem syariah bisa tumbuh berkelanjutan. Hasilnya perbankan syariah lebih berdaya saing dan dipercaya masyarakat. Kemudian dari materi pertama tadi kita telah membahas tentang tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, di sini kalian sudah tahu apa saja teori keuangannya dan perbankan syariahnya. Nah, kemudian tujuannya dan prinsip dasar syariah. Yang dimana sudah saya jelaskan bahwa keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan hukum Islam. Tujuannya seperti menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan etika dalam transaksi ekonomi. Peranannya juga semakin penting dalam ekonomi global, terutama sebagai alternatif dari sistem konvensional tersebut. Nah, prinsip dasarnya tadi ada larangan riba, larangan garam, larangan maisir. Kemudian ada perbedaan dengan keuangan konvensional, yang dimana keuntungan dari bunga itu adalah konvensional, sedangkan syariah itu keuntungan dari bagi hasil dan partisipasi risiko. Ada instrumen keuangan syariah, yaitu pertama ada mudharabah, musyarakah, izarah, yang sudah dijelaskan bahwa mudharabah itu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kemudian ada musyarakah, tadi semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan ataupun kerugian. Kemudian ada izarah, yaitu akad sewa mirip dengan leasing tapi sesuai syariah. Kemudian ada juga tantangannya, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, regulasinya belum sepenuh mendukung, perlu edukasi dan sosialisasi lebih luas. Kemudian masuk ke adanya regulasi, teknologi, dan studi kasus. Nah, kemudian pada materi part kedua itu praktik perbankan syariah di Indonesia. Sudah dijelaskan bahwa praktik dan perbankan syariahnya itu berkembang pesat sejak beberapa tahun. Kemudian dimulai tahun 1992 itu sejarahnya berdirinya bank syariah pertama.
Kemudian prinsip dasarnya sudah jelaskan juga, ada larangan riba, gara, dan maisir. Kemudian tantangan utamanya ada regulasi, masih banyak aturan berbasis sistem konvensional, membatasi inovasi syariah, persaingan dengan bank konvensional, kemudian masyarakat kurang paham pada produk syariah, kemudian kepercayaan masih rendah, ada juga sumber daya manusia, keterbatasan tenaga ahli yang benar-benar memahami prinsip syariah. Kemudian ada peluang dan juga inovasi. Nah, kemudian materi part ketiga, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Nah, sudah juga dijelaskan bahwa intinya infrastruktur itu fondasi utama dari industri perbankan syariah. Kemudian masuk ke era digitalnya, itu Bank Indonesia juga dituntun untuk efisiensi, aman, dan sesuai prinsip syariah. Kemudian tujuannya meningkatkan layanan nasabah dan memperkuat daya saing dengan bank konvensional. Kemudian transformasi digitalnya juga mendorong bank syariah menggunakan berbagai aplikasi seperti mobile dan platform online. Kemudian diberi nama digital safety. Kemudian ada juga aturan OJK dan DSN MUI agar tetap sesuai prinsip syariah. Ada juga pengalaman nasabah dan tantangan, di mana nasabah menginginkan user experience yang cepat, ramah, dan aman. Pacemaker nasabah penting untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian dalam materi part keempat, itu peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah, sudah dijelaskan juga bahwasanya perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan beberapa dukungan, misalnya berbagai lembaga dan industri pendukung. Kemudian peran mereka itu hanya operasional, tapi juga edukasi, promosi, dan penguatan ekosistem syariah. Di sini tujuannya menciptakan sistem tersebut itu berdaya saing dan dipercaya masyarakat. Ada juga perannya, yaitu regulasi dari OJK dan DSMI penting untuk menjaga integrasi kebijakan, kemudian edukasinya, meningkatkan pemahaman, kemudian ada pelatihan membekali SDM dengan kompetensi halal dan pembiayaan halal, tabungan wakaf, dan fikih syariah. Kemudian ada juga kerjasama internasional dan teknologi, yang dimana ada kerjasama antar negara, memperkuat jaringan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan praktik global. Kemudian masuk ke materi part kelima tadi, yaitu transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Sudah dijelaskan juga bahwasannya sebelum adanya OJK, BI itu berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Nah, setelah kehadiran otoritas jasa keuangan, yaitu pada tahun 2011, membawa perubahan besar karena OJK mengambil ahli fungsi pengawasan sektor jasa keuangan, maka BI ini harus menyesuaikan perannya agar tetap relevan. Nah, juga ada sejarahnya, yaitu sejarah perubahan peran BI. Yang awalnya BI mengatur sekaligus mengawasi. Setelah OJK berdiri, maka BI inilah lebih fokus pada kebijakan moneter, seperti mengendali inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjamin kelancaran sistem pembayaran. Jadi, misalnya kalau BI ini itu berperan sebagai pengatur, maka BI OJK juga bisa bekerja sama agar kebijakan moneter dan regulasi keuangan berjalan seiring. Kemudian ada juga BI melakukan inovasi kebijakan moneter untuk efisiensi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. BI juga aktif dalam literasi keuangan agar masyarakat lebih paham produk keuangan dan inklusi meningkat. Kemudian ada materi part ke-6, yang dimana inisiatif Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Sudah dijelaskan juga bahwa Bank Indonesia itu berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
Kemudian inisiatifnya itu ada beberapa strategi, yaitu pemasaran edukasi seperti kampanye literasi keuangan syariah agar masyarakat lebih paham dan tertarik. Kemudian strategi infrastruktur seperti pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk memudahkan transaksi syariah. Kemudian ada strategi kolaborasi, yaitu kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk memperluas jaringan dan produk syariah. Kemudian ada strategi pendidikan dan pelatihan, di mana meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar profesional syariah lebih berkualitas. Kemudian ada strategi UMKM, yang dimana aksesnya itu pembiayaan syariah untuk memperkuat daya saing UMKM dalam ekonomi syariah. Kemudian di materi terakhir itu part ke-7 adalah tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, sudah dijelaskan juga bahwasanya di materi tersebut Indonesia berkembang pesat sejak awal 1990-an. Nah, penting memahami tantangan dan peluang itu agar sektor ini bisa tumbuh berkelanjutan dan bersaing dengan sistem nasional. Nah, sejak tahun tersebut itu berdirinya lah Bank Muamalat sebagai pionir. Nah, prinsip dasarnya sudah dijelaskan juga, ada keadilan, transparansi, larangan riba, garal, dan maisir. Prinsip ini menjadikan perbankan syariah lebih etis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada juga tantangannya, ada peluang besar, mana teknologi finansial digital syariahnya bisa meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, juga kesadaran masyarakat. Kesimpulannya bahwasanya perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan regulasi. Namun peluang dari teknologi tersebut dengan strategi tepat, sektor ini bisa tumbuh berkelanjutan dan menjadi bagian dari sistem keuangan nasional. Nah, baik teman-teman, jadi dalam kesimpulan tugas UAS saja, yaitu ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menekankan keadilan dan kebaikan bersama dengan dukungan regulasi pemerintah dan pengembangan sumber daya manusia. Ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan, terutama di masa depan saya.